kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revi Mariska dengan NPM 2211080084. Baik, di sini saya ingin menayangkan suatu wawancara atau interview bersama dengan para peserta didik. Mari kita cek videonya. Halo, namanya siapa? Namanya Melda, Kak. Oh, Melda ini kelas berapa? Sekarang baru naik kelas 12. Kelas 12, kelas 3 SMA ya berarti? Iya, SMA-nya di mana? di SMA 13. Oke. Melda itu pernah nggak sih mengalami permasalahan penurunan akademik gitu di dalam diri Melda? Apalagi pas masa kelas 12 ini ya, udah ngomong. Sebelumnya deh kalau gitu. Kalau sebelumnya ada sih, Kak. Seperti apa? Kayak menurunnya motivasi sih. Lebih kayak belajar tuh kayak udah gak semangat lagi. Itu karena apa? Bisa dibilang gara-gara pergaulan. Pergaulannya itu kayak gimana? Maksudnya bisa dijelasin lebih lagi? Jadi kayak hal kecilnya kayak kalau misalnya ada PR gitu, Kak. Itu ngerjainnya begitu udah mepet waktu. Bahkan minjam pengumpulan itu baru dikerjain. Misalnya kalau misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia minggu kemarin, nah itu kan seharusnya berhari-hari itu dikerjain kan dengan PDF-nya, tapi itu enggak. Jadi kayak selalu ngikutin temen, kayak temen ngerjainnya itu dia begitu mepet deadline, begitu mepet jam baru kayak misalnya udah di sekolah dulu baru dikerjain, jadi ngerjainnya nggak di rumah gitu kan. Maka itu pekerjaan rumah ya, PR gitu Iya. ya. Berarti kamu itu suka ada kerjaan gitu ya, dan ikut teman pastinya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu pernah nggak sih kayak ngerjain tugas itu selalu tepat waktu atau enggak lebih awal gitu? Jarang sih, Kak. Itu kenapa tuh jarangnya? Sesuai mood gitu, Kak, karena kayak ya itu tadi di saat aku tuh orangnya selalu nanya-nanya gitu ke teman, jadi kayak kamu udah ngerjain ini belum gitu, dan dia jawab belum, udah kali santai aja, lagi juga masih lama gitu. Dan aku juga mikir kayak oh iya kan masih lama ya, kan masih ada beberapa hari lagi gitu, jadi kayak ya udahlah besok aja bisa gitu. Dan di saat mau ngerjain tuh pasti selalu inget gini, oh iya, mikirin temanku yang satunya ini kayak oh iya dia aja pasti belum ngerjainnya pas udah di sekolah, ya udah ngikut dia aja gitu. Berarti kamu ngikutin teman kamu juga selain ngikutin moodnya kamu gitu. Iya. Biasanya kamu tuh mood kamu tuh kalau bisa berantakan berarti kamu nggak ngerjain tugas itu. Enggak bisa dibilang ya. Kayak kalau misalnya lagi ada masalah gitu kayak nggak mau. Kenapa? Ya nggak tahu, boleh kayak males aja. Biasanya karena hal apa? Misalnya masalah apa biasanya yang bikin kamu tuh kayak turun nggak mau ngerjain apa-apa gitu? Bisa dibilang masalah hati sih, Kak. Kamu udah pacaran berarti? Iya. Oh, udah punya ya? Oh, berarti masalah hati ya? Iya. Oke. Emang masalah hatinya ini nggak support kamu gitu? Maksudnya dia bawa pengaruh buruk juga atau enggak? Bisa dibilang iya juga sih, Kak. Bawa pengaruh buruk? Wah, kok bisa? Kenapa? Ya kadang kalau bisa ya kan anak muda kalau misalnya lagi kasmaran gitu kayak tadinya niatan mau ngerjain nih tugas gitu ya, itu kayak dia nelpon gitu kan. Jadi kayak bisa itu kayak ya udah hilang niatnya tadinya mau ngerjain tugas nih,
tiba dia nelpon, jadi kayak ya udah kita kayak ngobrol gitu. Jadi PR dilupain dan itu sampai berakhirnya dia itu bisa kalau ngerjain bareng temen tadi. Oke. Sekarang aku mau tanya soal percintaan kamu dulu ya, bentar. Tadi kan katanya kamu itu salah satunya gara-gara hati, otomatis kamu udah pasangan dong. Ya. Emang pasangan kamu tuh nggak pernah kayak ngajak kamu kayak kamu ada tugas nggak, ayo kita ngerjain bareng atau apa gitu misalnya, atau enggak kayak nanya minimal kamu ada tugas nggak, kalau misalnya kerjain dulu aja nggak apa-apa gitu, atau enggak aku temenin gitu ngerjain, kan biasanya anak muda kayak gitu lah ya. Ini gimana pasangan kamu? Dia kayak kalau misalnya nanya kayak gitu enggak sih ya, kayak jarang, cuman emang dia kalau misalnya kadang nanya cuman di sini kayak cuma bahasa itu sih kayak ada tugas nih kalau ada dikerjain dulu gitu kan. Ya di situ aku aja deh kayak udah santai aja, besok ngerjain bareng si ini di sekolah gitu. Seriusan ini kayak aku selalu ngegampang gitu. Jadi kayak dia kayak oh ya udah gitu aja kayak. Terus aku pengen nanya juga, kalau misalnya nih kalian nih kan nggak selamanya kalian selalu baik-baik aja gitu kan. Misalnya kalau kalian tuh punya konflik gitu kan, pasti punya dong. Nah, konflik itu bakal mempengaruhi kamu atau enggak dalam akademiknya kamu? Sama pasangan kamu maksudnya. Kamu ada konflik sama pasanganmu, nah itu akan berpengaruh nggak ke akademiknya kamu gitu selama ini? Bisa jadi aja ya. Salah satunya konflik apa? Ya di saat kita lagi berantem aja sih. Kayak berantem entah itu masalah biasanya kan kalau misalnya cowok gitu kan kadang ya itu kadang tahun chat sama yang lain gitu, jadi di situ kayak di situ ribut gitu. Nah, jadi buat kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi dia ada effort gitu loh untuk kayak balikin moodnya kamu biar kamu tuh lebih fun atau lebih normal lah, moodnya better gitu. Sering sih Kak, kayak kalau misalnya aku lagi marah gitu dia kayak sering nyamperin gitu ke rumah dan dia di situ kayak minta maaf gitu lah ya, halnya biasa Kak, kayak minta maaf kayak ngomong itu, dan setelah itu dia kayak ngajak makan kayak untuk membalin mood aku tuh, kayak dia ngajak makan ayo kita makan ini, atau enggak dia kayak ngajak jajan gitu. Menurut kamu ya, kan kamu dengan pasangan. Menurut kamu nih, pasangan kamu nih support sistem kamu atau justru malah menjerumuskan kamu gitu, kayak ke penurunan hal akademik kamu gitu? Menurut kamu? Bisa jadi kayak menjerumuskan diri sih. Berarti dia tidak sepenuhnya support kamu gitu? Iya. Kayak misalnya contoh seperti Dia aku kan suka ikut apa ya Kak, kayak organisasi kayak eskul futsal contohnya. Dia nggak ngerti karena apa? karena kan di futsal itu kan cowok semua, kebanyakan cowok kan Kak. Oh iya. Ya jadi dia kayak udah nggak usah, dia tuh kebanyakan cowok, itu kayak mau dibilang kayak gitu. Oh, dibilangnya kamu tuh capek. Iya. Padahal mah emang potensi kamu di Iya. bidang suka futsal itu ya. Ini sih nggak salah juga ya, Iya. perempuan suka futsal nggak salah. Iya. Berarti dia melarang kamu gitu ya, dalam hal yang kayak gitu. Iya, dia ngelarang kayak udah nggak usah, ngapain kayak gitu, mainan cowok atau gini kayak gitu. Kayak di sini tuh kita ada cowoknya, udah mending nggak usah gitu. Hal yang lain mungkin ada selain itu, Kalau yang lain ya, cuman dia kurang mendukung aja. kurang mendukung untuk kamu itu membangun potensi kamu Iya. gitu ya di bidang itu. Karena kamu suka gitu ya. Iya. Oke. Jadi salah satunya Dewi tidak support kamu 100%. Iya. Berarti dia jauh lebih banyak menjerumuskan kamu gitu ya, tidak mensupport kamu gitu. Ya dia tidak mendukung. Nah, oke, tadi kan soal percintaan kamu ya. Sekarang aku pengen nanya sama pertemanan kamu nih. Katanya kamu tuh selalu ngikut-ngikut teman kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngerjain tugas, jadi juga enggak gitu. Kamu kenal sama dia udah berapa lama? Apa dari kelas 1? Sebenarnya baru sekali, Baru pas udah kelas 11 semester 2 Oh, baru ya. Belum setahun ya. bisa berteman gitu ya. Iya, itu awalnya bisa temenan dia itu karena apa? Awalnya tuh aku punya temen
Tapi memang selama aku berteman sama dia ini kayak kurang, kayak ibaratnya kurang sefrekuensi. Jadi eh, ya gitu, selama berteman tuh ya udah datar-datar aja gitu loh. Nah, sampai dimana dia ini sebenarnya kan ini dari circle sebelah nih, bisa dibilang ya kan. Nah, terus tuh dia ini ya kayak sama circle itu juga kayak kurang sefrekuensi juga. Jadi kayak ya udahlah, di situ tuh dia kebanyakan kayak ya udah sendiri gitu loh. Nah, sampai dimana kayak aku kenalan sama dia kayak ya udah, awalnya tuh berawal dari iseng aja sih Kak, dan ternyata tuh kayak ternyata kita udah sefrekuensi di saat udah kayak kenalan gitu. Aku juga entah kenapa kayak sering ngajak dia gitu dibandingkan temanku yang dulu gitu. Oke. Jadi gara-gara dia itu kurang dekat sama circle-nya. Iya, dan terus aku juga kurang. Jadi sama-sama ketemu lah ya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu, kamu kalau misalnya itu apa yang tanya ya? Dia itu juga kurang dekat sama circle-nya dia karena apa? Tahu nggak penyebabnya kamu? Kalau misalnya dilihat circle-nya sih karena kayak toxic sih Kak. Kalau circle-nya toxic. Iya, dia circle-nya itu kayak cuma manfaatin dia aja dalam hal kayak dalam hal motor lah Kak. Kita berangkat sekolah gitu, cuma kayak ya udah jam gitu, kayak nebeng gitu. Pas di sekolah ya nggak seberapa temen gitu. Kadang kasihan juga. Gara-gara motor ya. Iya. Tebengan, Iya. kendaraan. Oke. Berarti kalian dekat lah ya gara-gara hal itu. Iya. Kalian klop. Terus itu dia itu bawa pengaruh buruk itu pas langsung awal kalian dekat atau kayak misalnya kalian deket dulu nih berapa lama baru dia tuh ketahuan kalau misalnya dia tuh menjurumusin kamu gitu. Iya, pas sudah agak lama dulu. Kalau awal Kalau masih awal tuh masih santai-santai aja, kayak ngerasa kayak ya dia nggak ada, ya udah kayak hal biasa gitu sih Kak. nggak ada apa-apa gitu ya. Oke. Itu dia bawa hal baik, hal buruknya itu apa pertamanya? Selain kayak bikin kamu tuh nggak mau ngerjain tugas tepat waktu gitu ya. Selain itu apa? Sering ngajak main sih Kak. Jadi kamu kurang belajar gitu ya. Karena sering main sama dia gitu ya. Oh, oke. Itu setiap hari main? Bisa dibilang ya. Mainnya kemana? Ya nggak tahu, dia kayak ngajak main gitu kayak ini main kesini yuk, pulang sekolah tuh nggak langsung pulang Kak. Oke. Langsung main aja? Iya, Pulangnya pulangnya udah sore banget. Sempet nggak sih kayak orang tua kamu tuh marah gitu gara-gara kamu tuh pulangnya sorean gitu? Tapi kamu bilang apa? Pas orang tua misalnya nanya nih, ya udah kok kamu jam segini gitu, kami orang tuanya gitu kan, emang ngapain aja di sekolah gitu. Terus kamu udah apa? Pasti ada aja Kak alasan. Apa? Ya, entah ini tadi nemenin dia kesini. Nah, ini tadi ada acara bentak di Sekolah tuh gitu. gitu. Berarti dia itu selalu ngajak kamu main. Ya, keseringan. Selain itu, Udah sih Kak. dia itu di kelas termasuk itu enggak? Pinter enggak gitu? Biasa aja. Biasa aja. Tapi kamu deket banget sama dia. Iya. Selain dia nggak ada emang? Ya paling sama circle gue dulu. Masih berteman juga Kak. Cuman lebih dekat sama dia ini. Kamu kenapa nggak dekat sama circle kamu? Bisa dibilang munafik juga sih Kak. Jadi kayak orang preferensi gitu. Berarti nggak bagus juga. Iya. Dia Kenapa tuh masalahnya? Kalau circle kamu munafik sih lebih ya. lupa dua. Iya. Oh gitu. Jadi kamu baik. Tetap teman baik, tapi teman baik tapi nggak dekat ya udah banget. nggak dekat. Oke. Tapi teman kamu nih pernah nggak sih kayak apa bawa pengaruh baik juga buat kamu gitu? Contohnya kayak gimana? Contohnya gini, kita kan satu hobi ya Kak. Oh dia suka futsal. Iya, suka futsal Oh, juga. oke. Jadi di situ dia kayak ngedukung, kayak dia bisa mengembangin potensi aku gitu. Dengan cara dia kan sesama suka
Futsal kan jadi kayak sefrekuensi lah ya, jadi kayak sama gitu loh, jadi kayak ngedukung aku kayak ayo latihan gini gitu. Cuman ya itu tapi dia bisa mensupport aku di bidang. Berarti di situ ngembangin potensi kamu, tapi nurunin akademiknya kamu gitu ya. Bisa dibilang yes. Tapi kamu pernah gak sih kayak mikir setelah kamu mengalami penurunan itu, kamu kayak pengen ngejauhin dia gitu? Karena kayaknya nggak bagus untuk dilanjutin terus gitu. Kalau ngejauhin enggak, cuman di situ aku merubah diri aku sendiri. Karena kan enggak gini Kak. Itu tuh semuanya kembali lagi ke diri kita ya. Kalau misalnya kita berteman dengan orang misalnya itu kita jangan ngikutin tingkah buruk dia sih, lebih kesadaran ke situ aja. Jadi kayak merubah diri sendiri aja. Berarti, Tanpa ngejauhin dia. berarti menurut kamu yang salah itu kamu gitu, jadi kamu pintar-pintar kamu kayak memfilter kali ya pergaulan gitu. Iya. Sebenarnya juga ada hal baik juga ya. Iya, dia ada pengaruh baiknya juga kadang. Oke. Nah, kan kamu ini kan punya permasalahan akademik ya, balik lagi. Nah, tapi kamu tuh apa sih, pengen mengubah diri kamu nggak sih kayak jadi orang yang lebih baik gitu? Pengen. Caranya kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau dari akademik ya Kak, kita jangan ngikutin teman, kebanyakan ngikutin teman kita. Karena kan ibarat tuh gini, bukannya aku menyalahkan ya Kak, karena kan yang namanya teman tuh pasti nggak selamanya bakal sama kita. Jadi di situ kayak kita berani ngerubah diri aja gitu Kak. Jangan ngikutin hal jelek kayak dia. Kita ambil aja yang positif dari dia, kita buangnya yang jelek gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerjain PR di sekolah susah, mungkin kita ya jangan ngikutin dia, kita ngerjain sebelum datanya gitu. Jadi kamu mengubah diri kamu gitu ya? Iya. Oke. Sekarang aku mau tanya, kamu tuh punya pemikiran gini nggak sih? Kebanyakan kan kalau kakak nih ya, kayak mikir kerjain tugas itu kalau misalnya dia dekat waktunya masih lama, itu merasa tugas itu susah. Tapi kalau misalnya udah deket deadline, nah itu lebih gampang. Itu salah satu faktor kamu kayak menunda tugas kamu nggak sih? Kayak gitu karena kesulitannya. Iya, sering. Kadang ada. Cuman kan kita mikir pasti, tapi kalau misalnya kita usaha kita bisa, kita nanya sama teman yang lain kayak oh iya yang ini gimana ya caranya gitu. Kalau misalnya yang benar-benar susah, tapi kan nanti ya adalah satu dua teman yang ngasih tahu gitu, dan kita belajar dulu dari situ. Berarti teman itu benar-benar berpengaruh dong. Iya. Tapi emang kamu nggak ada niatan untuk kayak ngejauhin dia gitu, untuk Nggak kayak mungkin dari temen deh yang lebih bisa untuk mengembangin potensi akademiknya juga lebih bagus gitu, kamu nggak mau pengen tetap aja sama dia, tapi kamu pintar untuk memfilter diri kamu gitu ya. Karena ya jangan ikut-ikutan gitu. Sebenarnya itu bukan masalah dari pertemanan atau apa, karena kan itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang sebaik apapun, tapi kalau misalnya kita yang nggak bisa ngikutin dia juga sama aja kan Mbak? Oke. Ya, sekarang aku mau nanya, tadi kan hobi kamu itu kan futsal nih gitu kan, cowok banget gitu, tapi ya nggak masalah. Nah, tapi kalian itu pernah menang gitu untuk satu event gitu? Pernah. Ya, eventnya di mana tuh? Antar mana? Antar sekolah. Antar sekolah, jadi lomba dengan sekolah lain gitu ya? Iya. Oke. Nah, pas sekolah itu memfasilitasi nggak sih kalau misalnya siswanya gitu mengikuti salah satu event gitu, difasilitasi secara penuh nggak sih? Oh, kurang fasilitasi untuk mengembangkan potensi siswanya. Iya. Jadi kalian tuh seperti apa kalau misalnya ikut event gitu? Yang kalau misalnya di futsal itu kita bayar pendaftar. Itu pakai uang sekolah. Oh, berarti Nggak dari uang sekolah. Dan juga kalau misalnya untuk beli makan atau beli apa gitu, misalnya hal kecil dari beli keluar itu pakai duit sisa sokongan. betul. Berarti kalian tuh lebih sokongan bareng-bareng gitu ya? Iya. Untuk ngikutin event. Iya Kak, untuk ngikutin itu.
Padahal itu sebenarnya harusnya sekolah yang harusnya Iya, memfasilitasi seharusnya. dananya. Iya, udah ngajuin cuman emang dari sana nggak diatur. Oh, udah coba ya? Ya karena katanya kan di sekolah itu ada dua, futsal cewek sama futsal cowok. Dia kalau misalnya futsal cowok itu nggak difasilitasin apa-apa juga. Jadi kalau misalnya dia memfasilitasi futsal ceweknya, positif yang cowoknya itu kita kenalin aja dong. Kayak kenapa kok kita nggak dikasih, sedangkan kok mereka dikasih gitu. Dari pihak sekolah sih ngomongnya kayak gitu. Nah, tapi kenapa nggak dua-duanya difasilitasi? Kan jadi lebih oke kan? Gimana Iya, kalau kasih? kurang. Cuman nggak tahu emang dari pihak sekolahnya kayak gitu. Ya itu. Nah, tadi kan kamu permasalahan itu kan suka menunda kerjaan kan, tugas sekolah kamu gitu lah ya. Nah, itu kamu suka menunda kerjaan itu tugas sekolah aja atau tugas rumah juga biasanya kamu suka menunda gitu kalau misalnya disuruh orang tua gitu? Iya, Suka menunda juga. suka nggak juga. Itu karena apa kalau misalnya tugas, kalau misalnya kerjaan rumah? Ya bawahnya malu gitu kan. Karena kayak misalnya balik lagi yang ke pertanyaan awal itu kak, kayak misalnya lagi FC atau lagi telepon gitu, males kalau misalnya disuruh kamu sapu ini kan ya, cuman kan kayak nanti lah gitu, bener-bener. Males itu gara-gara apa? Cuma ya gara-gara Iya kalau misalnya kita lagi ada kerjaan lain, kayak misalnya sebenarnya itu telepon. kalau misalnya lagi apa ya? Lagi apa ya? Lagi pacaran gitu ya. Jadi kamu harus Dan juga kalau misalnya lagi rebahan gitu, kayak anak-anak rebahan, ini disuruh nyapu gitu, kayak yang masih ada rendah. tapi orang tua pernah nggak sih kayak marah gitu kayak kamu ini suka nunda kerja gitu kalau misalnya disuruh ya langsung gitu kan biasanya gitu sering kan. Nah itu biasanya kamu kayak gimana, langsung bete gitu ya atau mungkin langsung berantakan atau ya udah langsung aja kerja gitu loh? Iya kalau misalnya di situ udah kayak langsung ngerjain tapi kayak langsung nggak mood gitu. Kalau jadi gara-gara kerja. Oke. Masalah penundaan kerja kamu itu dalam sekolah ya, itu kan dari tugas ya. Itu baru-baru ini atau emang dari lama emang suka nunda kerjaan? Baru-baru aja sih kayak sudah SMA. Apa gara-gara kenal teman kamu? Bisa jadi karena kan sebelumnya emang circle yang sebelumnya itu bisa dibilang kayak ambis, Circle kamu itu ambis sebelumnya. agak ambis sedikit ambis. Berarti sebenarnya temen itu mempengaruhi banget dong untuk motivasi kita belajar gitu di sekolah. Iya bisa dibilang gitu, cuman kan itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Kalau misalnya emang kita mau ngikutin jeleknya ya pasti ya kayak gitu. Tapi dia kebanyakan ngasih hal negatif gak sih sama kamu, apa positif gitu? Kalau yang kamu rasain ya sama berteman sama dia. Imbang sih antara negatif dan positifnya itu imbang. Kamu ada nggak satu sifat dia yang kamu juga ikutin gitu? Misalnya sifat buruk kayak dia gitu. Kan bisa gini, kalau pertemanan tuh gini ya, misalnya kamu toksik dalam berbicara gitu kan. Nah itu kamu bisa ikut gitu loh, karena udah teman lama sama dia jadi kayak ikut gitu. Kalau yang kamu yang nggak toksik jadi bilang dirinya itu nggak toksik karena teman sama dia yang toksik dalam berbicara jadi kamu ikut gitu. Pernah nggak ada nggak kayak gitu? Sifat apa yang kayak hal malah Itu yang dia mau kata. jadi hal gitu juga. Oh berarti awalnya kamu itu sebenarnya ya netral aja ya orangnya, maksudnya nggak itu Iya. banget ya. Nggak, ibarat tuh ya biasa aja, dia nggak terlalu ini, cuman ya itu gara-gara kita kayak udah terbiasa gitu kan, jadi kayak ya entah kenapa kayak ngikutin aja. Oke, jadi dia juga bakalan nggak baik juga gitu. Bisa sih. Hal positif lainnya apa yang selain dia kayak satu hobi gitu? Soalnya tadi dia kadang sering ngebantu sih kan. Oh dia suka membantu. Kayak contoh, Kalau misalnya aku lagi kalau misalnya aku lagi kesusahan gitu kan, kadang kayak
mataku lagi rusak gitu, bisa nggak sih nanya sama, oh udah bisa santai aja kali gitu. Kadang kalau misalnya ini tante gitu dia mau kan, dan gitu ya dia baiknya, dia sebenarnya baik loh Kak, dia nggak semuanya negatif gitu, enggak begitu. Oke. Oke, tadi kan kita udah banyak ya ngobrol gitu kan. Nah, jadi permasalahan kamu kan adalah penundaan kerjaan kamu kan, nggak ngerjain tugas gitu. Nah, banyak faktor nih, kayak misalnya dari faktor percintaan kamu, pasangan kamu, dan faktor dari pertemanan kamu. Nah, cara kamu untuk menanggapi semua hal itu tuh apa? Kayak gimana? Dari masalah percintaan dulu ya Kak. Iya. Kalau misalnya dari hal percintaan ini, aku kayak jangan terlalu ngikutin apa kata hati gitu sih Kak. Karena dengan kalau misalnya nih, kalau misalnya lagi ada kerjaan gitu, jangan sibuk ditunda dulu yang namanya teleponan gitu. Kita kerjain dulu apa kerjaan kita misalnya kita kerjain kayak PR gitu kan. Atau nggak kalau misalnya memang nggak mau dikatiin ke telepon, setidaknya kita teleponan sambil ngerjain tugas. Biar imbang gitu di antara kita masalah asmara sama pelajaran tuh imbang. Jadi dia nggak ngerusak gitu kan. Kalau misalnya dari masalah pertemanan itu kita ambil positifnya di sini karena kayak dia ini baik orangnya, aku tahu dia baik, dia itu sebenarnya pokoknya baik gitu lah, tapi dari sisi baik itu kan pasti ada buruknya, ya kita ambil sisi baiknya aja, buruknya buang. Kalau misalnya dia ngerjain tugas di saat udah di sekolah, kita usahakan sebelum dia ngerjain, ibaratnya masih di rumah, ataupun itu kan waktu pastinya ada jeda beberapa hari kan ngerjain itu Pak, kita usahakan manage waktu untuk ngerjain itu. Kita harus ngatur waktu kayak ya jangan ikutin itu sih ya, lebih sih. Oke, jadi intinya itu kalau masalah percintaan kamu bisa apa ya? Menyeimbangkan ya harus ngefilter lagi lah kayak apa yang lebih penting gitu loh. Karena kan kayak kalau misalnya masih pacaran tuh kayak belum nggak sih Kak, kayak kita harus mikirin, iya kita harus mikirin ke depan juga karena nggak sama yang kita jadi sama dia. Oke, jadi jangan terlalu mengikuti kata dia, tapi kamu ikutin juga kata hati kamu dan cara berpikir kamu. Iya, itu potensi juga. Oke, terus kalau masalah pertanyaan kamu tadi, kamu jangan pinter filter. Iya. Emang betul sih, semua orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Iya. Kita cara ngambilnya aja ya. Oke. Kalau misalnya untuk kedepannya kamu ingin merubah diri kamu lebih baik, dan sekarang juga emang apa lagi memperbaiki diri sendiri sih? Yang aku bilang tadi. lebih berproses lah ya. Semua itu pasti bisa ya. Oke, makasih ya udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Thank you ya. Kasih. Sama. Ya udah tinggal dijawab apa? Biasanya gue udah ngarang semua. Jadi gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Cut dulu. Nggak ada. Pilihan gue antara. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.